Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Dedika Teknik Informatika kelompok 3A. Kali ini kami akan membahas tentang sumber informasi yang banyak diakses dan banyak dipercaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakri Azra Safara, NIM V3421042. Di sini saya ditemani oleh Saya Diko Satria Pradana, NIM 3421037. Mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang, sumber informasi yang diakses dan yang dipercaya. Apakah sumber informasi yang banyak diakses masyarakat juga menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya? Ternyata, menurut data Kominfo mengenai survei literasi digital Indonesia pada bulan November tahun 2020, sumber informasi yang banyak diakses masyarakat tidak menjamin bahwa sumber informasi tersebut dapat dipercaya. Banyak sekali media yang diakses masyarakat. Ternyata, di antara media-media tersebut banyak konten berisikan hoax. Berikut kami ulas data dari Kominfo mengenai survei literasi digital tentang sumber informasi yang banyak diakses dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami akan membahas dan mengulas tentang sumber informasi yang diakses dan yang dipercaya sesuai dengan data dari Kominfo mengenai survei literasi digital Indonesia. Berikut merupakan data-data yang diambil dari survei Kominfo tahun 2020 pada bulan November. Data-data ini memuat jawaban-jawaban dari responden mengenai sumber yang biasa mereka akses untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan data-data berikut, Kominfo melakukan survei. Survei yang pertama yaitu tentang manakah dari sumber berikut yang biasanya Anda akses untuk mendapatkan informasi. Pilihan terbanyak jatuh pada media sosial. Sebanyak 76,0% orang memilih media sosial. Media sosial merupakan media yang sering diakses oleh kaum milenial. Karena dengan mengakses media sosial kita dapat berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi. Dikarenakan media sosial adalah media yang paling banyak diakses oleh orang-orang terutama kaum milenial. Maka informasi yang didapatkan di media sosial sangat banyak. Maka dari itu, orang-orang banyak yang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Yang kedua adalah televisi. Sebanyak 59,5% orang menjawab televisi sebagai sumber yang paling banyak diakses oleh orang-orang. Televisi merupakan media visual yang bisa kita lihat dan dengarkan. Biasanya, televisi menayangkan hiburan atau berita. Pada acara-acara berita di televisi, kita dapat mengetahui informasi yang update terkini. Ada beberapa konten acara yang biasanya jarang muncul di media sosial, tetapi sering diupdate di televisi. Contohnya, tentang berita pada bidang pertanian. Kita jarang melihat berita tentang pertanian yang update di media sosial, tetapi sering kita lihat di televisi. Oleh karena itu, televisi masih dijadikan sumber informasi yang update sehingga masih banyak orang yang mengaksesnya, walaupun tidak sebanyak orang yang mengakses informasi dari media sosial. Yang ketiga yaitu berita online. Berita online merupakan salah satu sumber informasi yang dapat kita akses. Sebanyak 25,2% orang menggunakan berita online sebagai sumber informasi yang mereka akses. Sebagai salah satu media online, memanglah banyak diakses oleh orang karena akses yang mudah dan cepat. Kita dapat mengakses berita online melalui website atau aplikasi berita. Dengan kemudahan tersebut mungkin menjadi alasan orang untuk mengakses informasi melalui berita online. Selanjutnya yaitu situs web resmi pemerintah. Sebanyak 14,0% orang memilih situs web pemerintah sebagai sumber informasi yang diakses. Situs web pemerintah menjadi web resmi yang digunakan untuk mengakses berita yang akurat. Sumber yang didapatkan dari web resmi pemerintah merupakan data akurat hasil survei pemerintah itu sendiri.
atau data dari masyarakat. Itu sebabnya orang mengakses situs resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi yang akurat. Tetapi dalam mengakses situs pemerintah kerap kali menemukan kendala, baik website yang down atau sulitnya mengakses web dikarenakan harus login dengan persyaratan tertentu. Dengan kendala tersebut mungkin menjadi alasan untuk tidak menjadikan web pemerintah sebagai sumber informasi. Selanjutnya yaitu media cetak, koran, majalah, dan lain-lain. Sebanyak 9,7% orang memilih media cetak sebagai sumber informasi. Media cetak merupakan sumber informasi sejak zaman dulu. Dulu banyak yang menggunakan media cetak seperti koran atau majalah sebagai informasi yang dipercaya di masyarakat. Tetapi sejak berkembangnya teknologi digital, media informasi berupa media cetak mulai ditinggalkan dan orang-orang mulai beralih menggunakan media digital seperti berita online, media sosial, website, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pada survei yang dilakukan pada tahun 2020 bulan November, media cetak hanya diakses oleh 9,7% orang sebagai sumber informasi. Selanjutnya yaitu radio. Sebanyak 2,6% orang memilih radio sebagai sumber informasi. Radio merupakan media audio yang biasanya digunakan untuk hiburan atau sebagai sumber informasi. Berita kemerdekaan Indonesia dulu disiarkan menggunakan radio, karena pada zaman dulu radio merupakan sumber informasi yang dapat dengan mudah diakses. Tetapi seiring perkembangan zaman, radio mulai ditinggalkan karena muncul teknologi digital yang lebih canggih. Contohnya televisi. Televisi dapat menampilkan efek visual yang dapat dengan mudah menerjemahkan suatu informasi, sehingga informasi yang didapat lebih akurat. Pada masa kini, radio mungkin masih digunakan sebagai sumber informasi di daerah-daerah karena terjangkau internet. Biasanya, radio menampilkan berita lokal mengenai lomba, event, atau berita orang hilang. Selanjutnya yaitu tidak mengakses informasi sama sekali, sebanyak 1,6%. Masyarakat yang tidak mengakses informasi sama sekali biasanya mempunyai alasan tersendiri. Mungkin sedang menjalani hukuman di penjara ataupun berada di daerah yang tertinggal, atau bisa juga berasal dari suku pedalaman lainnya, 0,4%. Responden yang memilih lainnya mungkin tidak menggunakan media-media di atas sebagai sumber informasi. Mungkin mereka lebih memilih media dari mulut ke mulut atau informasi yang disiarkan melalui fasilitas publik. Contohnya informasi berita duka yang diumumkan melalui speaker masjid atau musola. Sumber yang paling dipercaya untuk mendapat informasi ini adalah diagramnya. Televisi sebanyak 49,5%, media sosial sebanyak 20,3%, situs web pemerintah sebanyak 15,3%, berita online sebanyak 7%, media cetak 4%, tidak mengakses informasi sama sekali 2,7%, radio 1,6%, dan lainnya 0,3%. Televisi sebagai media yang paling dipercaya untuk mendapatkan informasi. Televisi menjadi media yang paling dipercaya disebabkan karena penggunanya yang sudah tinggi dan telah dipercaya masyarakat sebagai pembawa informasi yang aktual sejak zaman dahulu sebelum adanya media online. Televisi juga seringkali menghadirkan berita yang membuka wawasan masyarakat terkait isu-isu terkini, meskipun terdapat konten lain seperti serial drama ataupun konten hiburan lainnya. Media sosial sebanyak 20,3% responden memilih media sosial sebagai media informasi yang paling terpercaya pada urutan kedua. Sebab terpilihnya media sosial tidak terlepas karena perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya adalah handphone. Dengan handphone yang dibekali jaringan internet, masyarakat bisa mengakses berita hanya dengan sentuhan jari saja. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengguna dan juga akses ke sumber-sumber informasi karena kecepatan yang tinggi dalam mendapatkan informasi. Meskipun banyak pengguna, banyak informasi yang tidak dapat divalidasi kebenarannya menjadi alasan media sosial berada di urutan kedua.
Selain itu, dengan tingginya jumlah pengguna dan kemudahan akses media sosial dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti jual beli, komunitas, kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Situs web resmi pemerintah. Pada posisi ketiga terdapat situs web resmi pemerintah dengan jumlah pemilih 15,3% dari seluruh responden. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap media informasi resmi yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat cenderung memilih berita dari media yang menyediakan informasi dengan kemasan yang menarik, meskipun belum diakui kebenarannya, daripada situs resmi yang jelas akan kebenarannya. Upaya peningkatan akses dapat dilakukan dengan menyebarkan berita resmi di media sosial atau di televisi dengan dicantumkan sumber dari web resmi dari pemerintah. Berita online sebanyak 7% dari responden. Media online dipercaya karena dipengaruhi oleh kecepatan penyebaran informasi. Melalui internet, informasi dapat cepat diperbarui sehingga dapat berubah jika ada kesalahan dalam memuat informasi. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena tidak banyaknya media yang memiliki reputasi baik di masyarakat dalam memberikan informasi. Kemudian media cetak 4% dari responden. Media cetak masih dipilih karena memiliki berita yang terkandung dapat dipercaya, namun kepercayaan masyarakat terhadap berita media cetak saat ini cukup rendah. Umumnya pengguna media cetak berentang usia 20-45. Tidak mengakses informasi sama sekali sebanyak 2,7% dapat disebabkan tidak adanya akses dalam menerima informasi dari media. Radio sebanyak 0,9% responden memilih radio. Rendahnya kepercayaan responden terhadap radio dapat disebabkan karena perkembangan teknologi yang menyebabkan berkurangnya pengguna radio. Masyarakat lebih percaya terhadap media yang menyajikan gambar dan video sebagai bukti dari informasi tersebut dibandingkan hanya suara. Kemudian lainnya sebanyak 0,3% responden. Umumnya seperti penyampaian informasi secara langsung seperti mengobrol. Informasi secara langsung pada umumnya kurang dipercaya karena bisa jadi hanya asumsi seorang saja tanpa menunjukkan bukti yang aktual. Dari 20% media sosial yang paling dipercaya di atas, terdapat beberapa macam media sosial. Sebanyak 55,2% pengguna memilih WhatsApp, Facebook 27%, Instagram 11,9%, YouTube 4,7%, Twitter 0,9%, dan Telegram 0,3%. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Banyaknya orang yang percaya terhadap informasi di WhatsApp disebabkan karena biasanya pengguna akan mendapat informasi atau berinteraksi dengan orang yang sudah dikenal atau masuk dalam kontak handphonenya. Meskipun demikian, tak jarang ditemui berita-berita palsu yang tersebar di grup-grup yang memiliki banyak anggota yang menyebarkan berita tanpa mengetahui validasi berita tersebut. Facebook, media sosial di mana pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, serta bergabung di grup dengan pengguna yang memiliki ketertarikan yang sama. Dibanding untuk konten pribadi, Facebook lebih sering digunakan sebagai wadah suatu komunitas untuk berdiskusi tentang suatu topik. Melalui kesamaan topik tersebut, informasi menyebar dari akun ke akun maupun ke komunitas. Meskipun begitu, tidak semua informasi yang didapat dari orang lain pasti benar. Informasi tersebut bisa saja merupakan opini atau pengalaman pribadi orang tersebut yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Instagram sebanyak 11,9%. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan mengambil video dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Instagram kurang dipercaya sebagai sumber informasi karena pada umumnya akun-akun Instagram adalah milik pribadi yang berisi konten untuk hiburan semata. Meskipun demikian, saat ini sudah banyak organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah menggunakan Instagram sebagai sarana media penyebaran informasi. YouTube sebanyak 4,7%. YouTube adalah platform digital yang menayangkan konten video. Kebanyakan konten video yang ada di YouTube berisi konten hiburan. Oleh sebab itu, banyak orang yang tidak memilih YouTube
sebagai sumber informasi yang dipercaya. Tapi ada juga yang percaya YouTube sebagai sumber informasi karena ada konten YouTube yang menayangkan berita lokal maupun mancanegara, biasanya hasil siaran ulang dari televisi atau berita dari website berita online. Twitter 0,9%. Twitter adalah platform media sosial yang biasanya digunakan untuk mengirim pesan dan saling berinteraksi antara selebriti dan fansnya. Twitter juga biasanya digunakan untuk saling memberi komentar atas kejadian atau fenomena sosial yang ada di masyarakat. Di Twitter juga sering terjadi trending topik dan itu akan menjadi hal yang viral di masyarakat. Akan tetapi Twitter menjadi salah satu yang tidak dipercaya masyarakat untuk dijadikan sumber informasi. Mungkin karena Twitter banyak sekali berita hoax dan hanya dijadikan media untuk saling berkomentar atau mengungkapkan pendapat atas fenomena sosial di masyarakat. Telegram 0,3%. Telegram adalah aplikasi untuk mengirim pesan instan kepada siapapun dari dimanapun. Telegram biasanya digunakan untuk membagikan video atau berinteraksi dengan orang lain. Orang yang mengakses Telegram biasanya mencari hiburan dan relasi teman baru, sehingga banyak yang mempercayai Telegram sebagai sumber informasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Perkembangan zaman telah mempengaruhi kemudahan akses ke sumber informasi, dari yang awal mulanya hanya tulisan sampai menjadi video. Meskipun saat ini sumber informasi sangat mudah dicari, pengguna juga harus dapat memilah antara informasi yang benar-benar terjadi atau hanya konten untuk dikonsumsi semata. Berikut merupakan presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.